Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Rohyatin dari calon guru penggerak angkatan 9 berasal dari SD Negeri Rawaboni 01. Saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 disiplin positif. Dalam diseminasi budaya positif kali ini, sebenarnya telah dilakukan bersama rekan guru yang berjumlah kurang lebih 10 orang di sekolah SD Negeri Rawaboni 01. Tapi karena kendala fasilitas dan perekaman yang tanpa jeda membuat memori penuh sehingga terjadi kerusakan dalam video perekaman. Nah, yang sebagai bukti saya lampirkan foto, kemudian untuk presentasi saya buat dalam bentuk PowerPoint. Sementara itu untuk tanya jawab alhamdulillahnya telah tersimpan dengan rapi sehingga di akhir ini ada bukti diseminasi tentang tanya jawab oleh peserta. Selamat menyaksikan. Paradigma perubahan. Nah, di sini coba teman-teman atau rekan sekalian mengepalkan tangan. Nah, anggap di dalam tangan kalian, di dalam tangan teman-teman ada sesuatu yang berharga. Kira-kira ketika saya memberikan bujukan atau tindakan apapun, apakah teman-teman mau membukanya? Tentu tidak. Nah, itu terkait dengan keinginan dalam diri teman-teman sekalian. Jadi ada yang ketika rayuannya mengena di hati akan membuka kepalan tangan. Jika tidak ya tidak, itu menyangkut dari kemauan diri teman-teman sekalian. Nah, paradigma perubahannya tentu murid kita akan melakukan perubahan sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ketika ada bujukan dari orang lain, motivasi dari orang lain, mereka mengatur pribadinya sendiri-sendiri seperti itu. Selanjutnya, makna disiplin. Sebelumnya, makna disiplin menurut kita adalah bahwa disiplin itu adalah sesuatu hukuman. Hukuman atau semacam teguran atau apapun. Nah, dalam hal ini kita belajar bahwa disiplin itu sebenarnya bukan hukuman atau menghukum untuk pelanggaran sesuatu, melainkan disiplin di dalam hal ini yaitu belajar. Menurut Dian Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Dian mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Selanjutnya, dalam budaya positif ini akan menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman, lingkungan yang positif. Untuk itu budaya positif di sekolah sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajarnya anak-anak di sekolah kita. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kalau dulu kita sering membuat peraturan kelas. Beda halnya dengan keyakinan kelas, peraturan kelas dibuat oleh guru sendiri untuk mengatur muridnya agar lebih disiplin, agar suasana kelas menjadi nyaman. Tapi kini keyakinan kelas dibuat kita bersama-sama antara guru dan murid. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, keyakinan kelas itu berupa kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi, keyakinan kelas itu harus atas persetujuan guru serta murid-murid atau anggota kelas. Jika keyakinan sekolah berarti disetujui oleh seluruh warga sekolah, seperti itu. Terdapat dalam melakukan budaya positif,
Untuk menerapkan untuk menindak indisipliner pada siswa, kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak-anak dulu. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, contohnya makan, minum, tidur. Nah, terkadang kita menjumpai bahwa anak-anak itu makan di kelas. Kita mencari alasannya, kenapa anak bisa dimakan di kelas? Oh, mungkin karena mereka lapar, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa mereka bisa lapar? Mungkin karena istirahat tidak dimanfaatkan dengan cukup, dengan malah istirahat malah bermain-main seperti itu. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang ada anak yang mencari-cari permasalahan atau melanggar peraturan karena ingin diberi rasa kasih sayang, ingin merasa diterima, mencari kasih sayang dari gurunya seperti itu, misalnya ganggu temannya seperti itu. Jadi ingin diperhatikan. Yang ketiga yaitu penguasaan pengakuan atas kemampuan. Jadi terkadang ada anak yang ingin diakui bahwa dia itu sebenarnya bisa seperti ini, terus melakukan indisipliner agar gurunya itu mengakui bahwa sebenarnya dia itu bisa seperti itu. Selanjutnya yaitu kebebasan atau kebebasan kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar dalam kebebasan, misalnya kebebasan untuk bermain, untuk belajar seperti itu. Yang terakhir adalah kesenangan, misalnya mereka hobi bermain bola, tapi tidak dituruti, mungkin itu akan berpengaruh kepada kebutuhan dasar mereka sehingga mereka melakukan hal-hal indisipliner yang dapat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti itu. Yang ketiga untuk yang ketujuh untuk melakukan restitusi, untuk melakukan tindak disipliner, indisiplin pada anak, kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di dalam restitusi, di situ ada menstabilkan identitas. Jadi mereka akan merasa sebenarnya saya itu bukan orang yang buruk walaupun mereka melakukan kesalahan tapi kita akan melakukan refleksi seperti itu. Nah, terdapat 5 posisi kontrol dalam tindak indisipliner pada siswa menindak, yaitu yang pertama penghukum, posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita akan bahas kali ini satu persatu. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini, guru-guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi guru itu akan mengancam. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Nah, jadi akan dibalas dengan hukuman dan diberi nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot seperti galak dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Apakah bagus posisi kontrol penghukum ini? Tentu tidak, karena itu akan berpengaruh pada anak pada masa panjang. Bisa juga anak itu merasa bahwa membenci gurunya. Saya pernah dihukum seperti ini, begitu. Jadi ada trauma sendiri pada anak. Bahkan dulu pengalaman saya ketika saya SMA, guru kesiswaan mempunyai mobilnya dicoret oleh seorang anak yang tidak tahu siapa. Itu mungkin efek dari karena penghukum seperti itu. Jadi dihukum, anaknya terus membalas dendam karena tidak diterima seperti itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini saya juga pernah melakukannya, yaitu membuat rasa bersalah seolah-olah kita itu merasa seperti ini kata-katanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau apa? Ayo dikerjakan tugasnya. Apa kamu tidak kasihan nanti ibu ditegur kepala sekolah? Ayo anak-anak diam dulu, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Apakah nggak kasihan sama ibu? Itu adalah contoh pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, dalam sebagai teman ini bagus karena kita bisa mengetahui kondisi anak, tapi tidak bagusnya kadang-kadang anak akan menjadi menyepelekan dengan kita. Contohnya, kenapa Nisa tidak mengerjakan PR? Maaf Bu, saya lupa. Oh baiklah, hari ini Bu Guru bantu ya, lain kali mengerjakan. Itu adalah contoh posisi dalam teman. Ayo bantulah demi Bapak ya, yang seperti itu. Itu adalah antara
kedekatan kita dengan seorang anak, jadi anak kadang menyepelekan, seperti ada ketergantungan, merasa di posisi nyaman, jadi mereka tidak akan berubah ke zona yang lebih lagi karena dia sudah nyaman bersama gurunya seperti itu. Bagus posisi kontrol sebagai teman, tapi lebih bagus yaitu ada yang tingkatannya guru itu dipatuhi tapi tidak disepelekan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu posisi sebagai pemantau. Di sini pemantau itu jadi anak mereaksi apa peraturannya, mereka tahu sendiri sanksinya apa, konsekuensinya apa. Tapi di sini anak-anak masih dipantau oleh bapak ibu gurunya sehingga masih belum terlalu mengetahui kenapa ini menguntungkan untuk saya seperti itu, ini menguntungkan apa tidak seperti itu. Selanjutnya yaitu yang paling terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini sangat bagus sekali posisi kontrol sebagai manajer karena apa? Mereka tahu keyakinan kelasnya melanggar atau tidak, terus mereka juga bisa merefleksi kembali bagian-bagian mana yang mereka salah, mereka melakukan kesalahan, tapi mereka juga tidak disudutkan. Mereka mencari sendiri apa konsekuensinya, kenapa hal ini baik atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam melakukan pendisiplinan anak, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Langkah dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua melakukan validasi kesalahan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas, di sini anak distabilkan dulu identitasnya. Jadi dengan kata-kata setiap orang pernah melakukan kesalahan, bahkan kita juga pernah melakukan kesalahan, namanya juga manusia, seperti itu. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau kesalahan dengan cara adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kita inginkan atau kita butuhkan. Kamu tentu punya alasan. Jadi kita gali, kita refleksi kembali kenapa anak melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi direfleksi kembali keyakinannya kelas seperti apa, kenapa anak bisa bukan seperti itu, sesuai tidak dengan keyakinan kelasnya. Nah, yang ke-15 yaitu 9 ciri restitusi. Jadi kita melakukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak bersalah, kalau dengan hukuman berarti kita akan menebus kesalahan anak dengan hukuman, tapi dengan restitusi anak belajar dari kesalahan sehingga tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Biasanya anak yang telah melakukan kesalahan dia akan merasa dengan gurunya itu menjadi hubungannya tidak baik, nanti akan wah aku akan diincing seperti itu, di ancaman buat dia. Tapi dengan restitusi ini akan memperbaiki hubungan antara guru dan murid akan kembali seperti biasa. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan solusinya yang seperti apa, kebaikannya yang seperti apa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi sangat baik untuk refleksi dirinya. Bagaimana saya harusnya seperti apa, baiknya seperti apa. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa saya bisa berbuat seperti ini? Anak akan merefleksi dirinya. Nah, dalam restitusi ini adalah cara yang paling baik. Nah, di dalam restitusi juga akan menumbuhkan karakter, bukan tindakan. Jadi karakter anak akan mulai terbentuk. Mengembalikan murid yang berbuat salah sesuai dengan asalnya, seperti itu. Nah, di sini sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya merasa bahwa kesalahan anak itu adalah tindakan sengaja yang disengaja anak jadi kalau anak ada kesalahan itu berarti disengaja mencari-cari kesalahan saja seperti itu agar diperhatikan. Tapi setelah belajar ini saya mengetahui bahwa sebenarnya anak melakukan kesalahan untuk apa sih? Karena dia memenuhi kebutuhan yang belum dipenuhi olehnya. Nah, lalu sebelum pelajari modul ini saya selalu melakukan hukuman pada anak yang melakukan kesalahan. Tapi setelah mempelajari saya akan berusaha menerapkan restitusi setiap anak melakukan indisipliner.
Nah, selanjutnya yaitu hal yang pernah saya lakukan terkait disiplin positif di sekolah atau budaya positif yaitu pembiasaan di pagi hari, senyum, salam, dan sapa, kemudian baca Asmaul Husna, berdoa sebelum belajar. Perasaan saya setelah melakukan disiplin positif ini saya merasa senang dan bahagia karena apa? Dengan penerapan budaya positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram ini akan tercipta. Nah, selama ini saya telah menerapkan disiplin posisi kontrol yang pernah saya terapkan yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Dan sekarang saya akan berusaha menerapkan untuk posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu. Alasan mengapa melakukannya. Kita dari dulu alasannya apa, kenapa melakukan pelanggaran, kenapa bisa datang terlambat, mengapa bisa bahkan mencuri pun mungkin bisa dicari alasannya, mengapa kamu bisa mencuri seperti itu. Yang kedua adalah stabilkan identitas. Jadi kebaliknya yang pertama menstabilkan identitas. Jadi stabilkan dulu ketika ada anak melakukan pelanggaran, stabilkan dulu identitasnya. Jadi semua orang pasti punya kesalahan, itu namanya menstabilkan identitas. Jadi dia tidak merasa dihakimi atau diapakan. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, makanya di awal itu kita harus sudah membuat keyakinan kelas agar anak bisa cara dulu itu keyakinan kelas itu peraturan, tapi peraturan dibuat kita sekarang keyakinan dibuat oleh anak-anak. Jadi anak-anak tidak bisa melanggar. Kenapa? Ketika dia melanggar sesuatu kita kembalikan lagi, ini keyakinan kelas yang buat siapa? Seperti itu. Kalau kamu sendiri yang membuat, harusnya kamu mentaatinya seperti itu. Nah, kemarin saya sudah mencoba membuat restitusi pada kelas bawah. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir. Jadi selama ini saya belajar juga Bapak Ibu guru tahunya itu anak salah ya dihukum lebih gampang seperti itu. Memang ketika kita melakukan restitusi itu rangkaiannya sangat panjang sekali. Tapi ini sangat berguna bagi kita. Untuk apa? Untuk anak ke depannya. Mengajarkan anak kreatif, berpikir kritis seperti itu. Tapi kalau kita akan menghukum begitu, jangkanya efeknya juga sangat panjang ke depan. Setelah itu, hal yang pernah dilakukan sebenarnya secara tidak langsung kita pernah menerapkan budaya positif. Budaya positif seperti apa? Ketika pagi melakukan pembiasaan di depan, yaitu Asmaul Husna. Itu adalah budaya yang positif. Dan harusnya ketika ada anak pas membaca Asmaul Husna itu ada yang langgar, itu bisa kita terapkan restitusi ini. Nah, bagaimana cara menanganinya seperti itu? Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol yang pernah saya terapkan. Sama seperti Bapak Ibu dulu, saya juga pernah menerapkan sebagai penghukum, itu pernah, malah sering. Tapi setelah belajar ini saya berusaha untuk merubah. Restitusi itu sebenarnya sangat bagus sekali diterapkan kepada anak-anak. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, demikian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak. Terima kasih kepada Ibu Rofi Atin SPD yang telah memaparkan disiminasi guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 untuk acara selanjutnya, yaitu tentang umpan balik atau tanya jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu guru yang memiliki undang-undang atau memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan sekolahan, tentang pendidikan, tentang tumbuh kembang anak yang ada di sekolah ini, tentang budaya positif ataupun yang lainnya, bisa ditanyakan. Silakan kami buka segmen 1 atau 2 orang dulu, nanti bisa dipaparkan atau dijelaskan kepada Ibu Rofi Atin.
waktu dan tempat silakan. Terima kasih atas waktunya. Tadi tentang restitusi tentang hukuman anak ya, Ibu Rofiatin. Restitusi. Misalkan anak berbuat kesalahan, tapi tidak anak, ya mungkin kelemahan kelas 3 ya. Nah, laki-laki tidak membuat PR. Alasannya apa? Tidak cocok. Akhirnya saya mengatakan dengan nada. Mungkin ini apakah hukuman atau bukan ya? Besok yang tidak membuat PR lagi, besok supaya duduk di kantor berjejer dengan Pak Slamet, Pak Kepala Sekolah. Saya bilang itu, apakah itu tindakan yang sangat keras? Nanti tolong dijelaskan. Ternyata besoknya saya kasih PR lagi sudah sembuh. Hanya dengan suara seperti itu, nadanya untuk ditinggikan sedikit. Tapi toh saya juga enggak apa-apa, orang ngapa-ngapain, orang mau naik KPB, cuma bilang gitu aja sudah sembuh, alhamdulillah. Apakah itu menyakitkan hati anak, Mbak Rofi, Ibu Rofi? Matur nuwun. Terima kasih Jati atas pertanyaannya. Ini sebatas pengetahuan saya saja nih. Nah, tadi Bu Jati sudah menceritakan ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR. Bu Jati alhamdulillahnya tidak marah nih. Nah, jadi berbicara dengan nada pelan. Terus, tapi sayangnya di situ ada ancaman Bu. Ancamannya kenapa? Kalau kamu tidak mengerjakan PR besok, tak jejer di ruang guru. Nah, kira-kira seperti itu, dianggap seperti itu, anak takut gak Bu? Takut. Nah, ketika anak takut itu, memang besoknya itu dia akan mengerjakan PR, tapi kemauan mengerjakan PR itu timbul dari dalam diri atau dari orang lain. Nah, dari keterpaksaan. Kira-kira besok di kelas 4, gurunya Pak Topik sudah tidak Bu Jati. Kan beda dalam pengajaran tentunya. Kira-kira nanti pas di Pak Topik, anak itu masih mengerjakan PR apa enggak? Nah, kan beda gitu. Pak Topik kayaknya lemah lembut, baik. Nah, jadi mungkin APA, terus saya tidak bisa mengerjakan PR. Nah, Pak Topik juga tidak pegel mungkin mengancam besok aku ke sana gitu, mungkin tidak pegel. Nah, jadi sebenarnya bagus Bu ketika anak sudah berubah menjadi yang lebih baik, tapi itu bukan dari kesadaran diri sendiri, itu juga tidak baik. Jadi lebih baik kita arahkan agar anak itu, kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? PR itu untuk apa? Seperti itu dijelaskan tujuan-tujuannya. Nah, ketika sudah dijelaskan tidak tahu, nah itu fungsinya restitusi itu seperti itu. Jadi kita bukan berarti tidak lanjuti tidak, tapi memang restitusi ini butuh waktu yang sangat panjang sekali. Tidak proses langsung kamu besok kenapa tidak ada PR, besok langsung mengerjakan PR, tidak mungkin. Bahkan tapi ada yang bisa, tapi ada yang tidak juga. Tapi itu adalah proses. Seperti kita menjahit juga akan langsung dengan sekali ukur langsung sajikan, tidak ada prosesnya, diukur, dijahit, dipotong, dijahit seperti itu. Jadi sama dengan anak, kita memperbaiki anak ketika anak biar bisa mengerjakan PR, ditanya dulu kenapa kamu seperti ini. Terus fungsi PR itu sebenarnya buat apa? Mungkin barangkali dia tidak tahu kalau fungsi PR itu untuk dia belajar. Bahkan ada yang kalau dikasih ke guru les, sehingga guru les dia tidak belajar. Padahal tujuan kita untuk memberi PR itu anak dia lebih belajar, ya kan gitu. Nah seperti itu sudah bagus Bu, tapi mungkin besoknya untuk jangan diancam, diberi pengertian agar mengarah yang lebih baik. Betul gitu. Ada yang tanya lagi? Ya Bu. Oh, malah malah
terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Saya di sini tidak bertanya Ibu, saya hanya mengapresiasi kepada Ibu Rofi yang telah memberikan penjelasan yang sudah sangat jelas dan juga memberikan ilmu yang lebih kepada kita, terutama pada saya ya Ibu ya, tentang segitiga restitusi. Dan saya merasa ilmu ini sungguh sangat bermanfaat, apalagi sebelumnya saya belum pernah mendapatkan hal-hal seperti ini. Jadi untuk Ibu Rofi yang sedang menjalani program guru penggerak ini, ilmu ini sangat bermanfaat terutama untuk saya dan untuk rekan-rekan sejawat kita tentang bagaimana cara mendidik anak agar kita lebih berpihak kepada anak, terutama pada saat anak melakukan indisiplinnya seperti itu. Dan di sini saya sekali lagi memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu. Sukses selalu untuk Ibu dan terima kasih untuk semua ilmunya. Terima kasih. Monggo Pak Taufik. Terima kasih kepada Bu Juliana atas apresiasinya. Semoga kita dapat menerapkan disiplin positif agar sekolahnya menjadi lebih bagus, indisipliner pada anak juga semakin berkurang. Selanjutnya, terima kasih waktunya. Saya akan bertanya Bu sebelumnya, tapi pertanyaannya ini mungkin agak singkat mungkin ya. Pengalaman kemarin saya di kelas 4 itu tidak sengaja saya mungkin ya hampir mendekati restitusi itu. Jadi ketika siswa itu melakukan indisiplin itu saya tawarkan, kamu mau ngapain kalau tidak mengerjakan PR? Dia meminta hukuman. Nah itu terus menurut Bu Rofi itu kira-kira itu saya sudah melaksanakan restitusi atau tetap sama? Padahal itu kan yang minta hukuman itu dari siswa sendiri. Nah itu menurut Bu Rofi gimana? Itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. terima kasih kepada Pak Taufik karena sudah bertanya. Jadi anak itu malah meminta dihukum sendiri. Jadi kita harus selidiki dulu nih, kenapa anak itu bisa meminta untuk dihukum. Nah, selama kita mengajar, kira-kira anak yang dihukum itu malah senang apa enggak? Nah, kok itu bisa anak itu meminta untuk malah dihukum? Nah, itu adalah tanda tanya yang sangat besar tentunya. Harusnya Pak Taufik menggali lagi, kenapa anak ini kok malah minta dihukum? Jangan-jangan dengan dihukum, dihukum. Pak, aku mau dihukum saja Pak. Terus si WC seperti itu. Karena dia di sana malah enak, yes, aku tidak usah pelajaran, malah aku bersih WC, pelajaran enak seperti itu. Dan jadi walaupun hukuman itu anak yang minta, tapi kita tidak boleh untuk menurutinya seperti itu. Pak Taufik benar tidak melakukan hukuman kepada anak telah melakukan restitusi. Ditawari anaknya, kira-kira kamu pengennya apa? Mungkin cara ngomongnya bukan kira-kira kamu pengennya apa, bukan seperti itu. Kira-kira untuk mengatasi masalah yang seperti ini, perbuatan yang seperti apa yang akan kamu lakukan? Jadi ditawari atau pengen dihukum atau seperti apa tidak usah gitu nggih. Ini maksudnya kan gini, saya tidak menawari dihukum. Jadi solusinya gimana? Saya dihukum saja Pak. Itu. Jadi Pak Taufik itu memberikan solusi. Solusinya gimana? Mereka menawarkan saya dihukum saja Pak, begitu. Nah mungkin besok ibaratnya jika diarahkan saja, jangan sampai anak itu minta dihukum. Soalnya kenapa? Walaupun benar Pak Taufik itu sudah melakukan restitusi, sudah mau mengarah pada restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas sudah dilakukan Pak Taufik. Dia merasa bersalah sendiri. Nah sudah merasa bersalah sendiri. Mungkin nanti jangan ditanya kira-kira solusinya apa.
Itu adalah bertindak sebagai teman, ya kan? Jadi aku sama kamu ini sama nih. Sekarang saya nawarin kamu, kira-kira solusinya apa? Begitu. Terus dia ngomong, dihukum aja Pak, seperti itu. Nah, jadi dia mungkin ada sesuatu di balik hukuman itu. Mungkin besok lagi, Pak Lopez sudah membuat keyakinan kelas. Kalau anak-anak membuat aturan sendiri belum pernah, cuman istilahnya hanya menjalankan dari aturan yang sudah dibuat secara bersama-sama dengan guru. Jadi ketika ada siswa lain melakukan itu kan indisipliner, teman yang lainnya itu mengingatkan. Jadi nanti diingatkan saja keyakinan kelasnya seperti apa. Kamu ingin menjadi, bukan kamu pengen bagaimana, bukan, tapi kamu itu pengen menjadi orang yang seperti apa. Jadi pengen menjadi orang yang seperti apa, orang yang patuh apa yang tidak, seperti itu. Ya, bukan mencari solusi bersama. Mencari solusi bersama itu tadi adalah teman. Nah, begitu. Jadi dicari kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu dia berpikir, aku pengen jadi wong elek apa ngape ya, wong patuh apa tidak. Jadi di dunianya ya ada dua ya, berlawanan, patuh sama tidak. Terus disiplin sama indisipliner, seperti itu Pak Sopir. Oke, terima kasih sahabat yang luar biasa. Pak Wan. Kamu nih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan umpan balik atau tanya jawab, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Rofi yang telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang telah diberi. Untuk selanjutnya yaitu refleksi tentang kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Rofi. Kepada beliau Ibu Rofi SPD, waktu dan tempat disilakan. Saya akan merefleksi, tidak usah panjang lebar deh. Sebelumnya terima kasih kepada waktunya atas rekan-rekan karena saya bisa melakukan diseminasi ini. Sebetulnya bukan berarti saya di sini itu bisa segalanya, tidak, tapi saya juga banyak Allah yang punya salah. Untuk itu dalam mencapai agar saya bisa menjadi guru penggerak ini, saya juga meminta dukungan dari teman-teman. Misalnya saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kita bisa menerapkan restitusi ini, karena saya juga dalam belajar ini baru ini, dan saya merasakan bahwa ini adalah materi yang sangat bagus yang bisa diterapkan kepada anak-anak, meskipun prosesnya sangat lama sekali, tapi berimbas kepada perilaku anak yang menjadi lebih baik. Dan tentunya rekan-rekan ingin kalau budaya positif ini berada di sekolah kita, sekolah menjadi nyaman, tentram, dan aman, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Ibu Budi Rofi Atet atas pemaparan diseminasi pada siang hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Budi Rofi Atet SPD semoga bisa bermanfaat dan bisa membawa perubahan yang baik, membawa budaya positif yang baik kepada sekolah kita. Dari kami cukup sekian, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa taufiq inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup acara siang pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini?
Nah, masih ada yang lain, nanti boleh ditulis di sini. Mau warna apa? Hijau. Jadi boleh ditulis di sini ya teman-teman untuk teman-teman yang teman-teman inginkan. Warna apa Mbak Raisa? Nah, boleh ditulis di sini. Apa Mas? Nah, boleh ditulis peraturan kelas yang mau teman-teman sampaikan apa? Ayo, tadi ada tidak gojek pas pelajaran. Nah, ada 2 boleh, 1 boleh, 3 boleh. Ya sudah, silakan ditambah di sini. Mau tata tertib yang seperti apa ya, Mbak Cynthia? Kenapa? Boleh. Ya, yang kamu udah ditulis di situ tadi. Mbak siapa? Mbak Sylvia bilang tidak boleh gojek saat belajar. Boleh ditulis di situ. Tidak gojek saat belajar, apalagi tadi Pak Nafir boleh memakai seragam kita bisa sekolah. Kalau sudah, oh sama, boleh ditempel di sini. Ditempel di sini apa saja. Ya. Boleh tulis 2. Ya. Boleh. Apa Mas apa? Dibalik lagi tidak apa-apa. Ya nanti oh sudah dibalik. Ya tidak apa-apa, nanti bisa dibaca. Ya. Pakai ini Mbak Nabila. Boleh, tiket nyapu boleh. Nah, sudah semuanya ada berapa ini? Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru ada 9, kurang 2. Siapa? Oh, Mbak Raisa sama Mas Nafi. Terakhir siapa? Gak apa-apa, kita sambil menunggu. Kemarin yel-yelnya apa? 1, 1. Aku suka belajar. 2, 2. Belajar bersama. 3, 3. Tentang bangun ruang. Fokus dalam aku. Berucuk dan juga bola. Nah, kemarin materinya bangun ruang, jadi yel-yelnya tentang bangun ruang. Nah, ini keyakinan kelas seperti apa? Nah, yang pertama ini ada punya siapa ya? Oh, Mas Nabil. Memakai seragam sekolah. Berarti kira-kira keyakinan kelasnya apa ya kalau memakai seragam sekolah? Apa Mas Nabil? Memakai seragam sekolah. Berarti tertib dan rapi. Nah, ditulis di sini tertib dan rapi dalam berpakaian. Jadi kan berpakaian, jadi pakainya pakaian. Misalnya Mas Nafi lupa hari Senin pakainya baju olahraga. Bener nggak? Nah, berarti tidak sesuai keyakinan, harus diingatkan. Yang kedua, di sini ada melaksanakan piket penyapu. Berarti kalau Mas Nafi pengen melaksanakan piket penyapu, keyakinan kelasnya apa ya kira-kira?
sebelum memulai dan melaksanakan pelajaran. Siapa? Mbak Raisa ini tetap ya, berarti ya, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Selanjutnya ada tidak makan di kelas. Berarti apa? Ayo, tidak makan di kelas berarti tertib atau pas pelajaran. Apa? Nah, kenapa kalian bisa makan di kelas kira-kira? Kenapa Bu? Soalnya istirahat tidak makan, malah berat tugas, malah bulanan. Nah, jadi memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya, tidak mengganggu teman. Pas belajar tidak boleh mengganggu teman. Berarti apa keyakinannya? Menyayangi teman. Selanjutnya ada apa ya? Tidak bermain saat belajar. Berarti apa keyakinan kelasnya kira-kira? Menghormati, kira-kira kalian bermain saat pelajaran, malah ngobrol, itu menghormati Bapak Ibu guru deh? Tidak, berarti keyakinannya menghormati orang lain. Lalu ada apa lagi? Nah ini sudah sama, kelas yang bersih, sama ya, berarti peduli lingkungan. Terus menaruh barang pada tempatnya, rapi ya. Kalau tidak ditaruh pada tempatnya jadi berantakan. Terus ada melaksanakan piket kelas, sama kayak tadi, peduli lingkungan. Tidak boleh gojek saat pelajaran, sama berarti menghormati orang lain. Berangkat sekolah tepat waktu, disiplin. Nah, pandai mengatur waktu itu tadi. Ada tidak yang memanfaatkan waktu? Ini yang 7. Berangkat sekolah tepat waktu, datang tepat waktu. Terakhir yaitu melaksanakan upacara. Melaksanakan upacara itu berarti tertib jadwal, sesuai jadwalnya. Kira, Mbak Sylvia tadi menulis apa Mbak Sylvia? Tidak gojek, tapi pas suatu hari Mbak Sylvia malah gojek. Bukan ngobrol sama temennya. Berarti menghormati bu guru enggak? Enggak. Nah nanti kita tegur bersama-sama. Mbak Sylvia jangan lupa menyampaikan kelasnya itu. Nah, teman-teman sudah setuju belum menyampaikan kelasnya? Tertib dan rapi dalam berpakaian, peduli lingkungan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, memanfaatkan waktu, menyayangi teman, menghormati orang lain, datang tepat waktu dan tertib. Sudah? Setuju? Nah, kalau setuju dikeluarkan pensilnya, silakan ditandatangani di bawahnya sini. Nah, teman-teman. Ayo ditandatangani dulu. Ditulis pakai pensil, Nak. Pensil mana ambil dulu? Sembara tulisan siapa begitu, siapa namanya juga boleh di sini ditulis Alika. Kalau tanda tangannya Bu Rawi begini, nah tidak apa-apa, gini juga tidak apa-apa, bentrok. Kalau Alika mau di sini kok
Sudah, yuk. Selanjutnya siapa? Oh, Radit, Mas Radit. Tidak apa-apa. Nah, coba. Selanjutnya Mas Radit. Tanda tangan ya sebenarnya. Terus tanda apa? Oke. Ayo selanjutnya. Oh ya, Mbak Alika, silahkan. Ayo Levina, tidak apa-apa. Raisa, bisa mau tanda tangannya begini, boleh Bu? Raisa, boleh. Yang penting sudah disetujui. Ayo. Nah, ini adalah bukti kalau teman-teman sudah setuju ya. Ada yang belum setuju? Ayo, Rika, silakan. Oh, malu-malu ya sudah, nggak apa-apa. Oh ya, ayo. Nggak usah takut kalau udah bisa kita belajar bersama-sama. Nggak perlu takut, Bu, aku harus tanda tangan, Bu. Nggak usah takut, nyatanya ini sudah berani maju, target, pinter. Nah, sudah selesai. Baiklah, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pelajaran yang lain ya. Jadi ini kesepakatannya boleh dilaksanakan. Biar lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat dulu semua yuk. Ayam gimana ya? Ayam, 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 ayam. Be, 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 be. Ayam, ayam, be, be. Be, 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 ayam, ayam, be, be. Etak-etakan. Nah, sudah? Yang bagus. Boleh nggak tadi berdiri di meja kursi? Nah, berarti tidak membosan. Ya, sekian dari Bu Rofi. Ini keyakinannya sudah ada. Nanti akan diperbaiki dengan gambar-gambar yang menarik. Kurang dari lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.